Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Rumah Lombok ya, teman-teman. Jumpa lagi ya. Di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman tentang asam humat ya. Karena di beberapa video saya sebelumnya itu banyak mengaplikasikan asam humat dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Kenapa asam humat itu selalu saya pakai? Nah, nanti akan kita temukan jawabannya ya. Juga menjawab komentar dari teman-teman di kolom komentar, pernyataan teman-teman di kolom komentar tentang apa itu asam humat. Silahkan simak ya teman-teman. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Semoga tanaman sehat selalu buat teman-teman juga sehat selalu. Oke teman-teman, simak ya sedikit ulasan tentang apa itu asam humat. Oke teman-teman, sebelum kita membahas apa itu asam humat, saya akan cerita sedikit ya tentang kenapa kita harus memakai asam humat ya. Jadi di era pertanian modern saat ini, ketergantungan para petani dengan pupuk kimia atau pupuk sintetis itu begitu masif ya. Kemudian penggunaan pupuk-pupuk kimia itu terus-menerus digunakan oleh para petani di lahan mereka. Memang secara produktivitas dengan pupuk sintetis, pupuk kimia itu memang luar biasa ya, bisa langsung memberikan hasil yang cepat ya bagi para petani. Tetapi di jangka panjang, di resiko jangka panjang itu cukup mengkhawatirkan karena dia mampu menimbun residu-residu yang justru berbahaya bagi tanah ya. Jangka panjangnya tanah jadi cenderung tidak subur, susah ditanami karena terjadi banyak residu-residu. Menjadi penurunan daya kemampuan tanah untuk bisa berproduksi lebih baik lagi ya. Ada degradasi tanah ya. Bahasa umumnya tanah menjadi terdegradasi secara fungsi ya. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus, maka lama-kelamaan tanah itu akan menjadi padat, keras, susah ditanami, dan itu akan merugikan kita ya teman-teman petani. Nah, salah satu upaya kita untuk memperbaiki tanah adalah kita memakai asam humat. Nah, ya teman-teman ya, itu perlunya asam humat. Nah, kemudian apa sih asam humat? Kenapa kok kita harus pakai asam humat untuk memperbaiki tanah yang sudah lama karena dipakai pupuk kimia secara masif ya. Kenapa kok kita harus pakai asam humat? Jadi asam humat itu adalah sifatnya bisa memperbaiki tanah baik dari itu fisik, kimia dan biologis ya. Dari sisi Dari sisi fisik, asam humat itu mampu membantu menggemburkan tanah ya. Itu dari sisi fisik ya. Kemudian dia mampu mengikat pupuk, kemudian mampu juga mengikat air ya. Kemudian dari sisi kimia, dia bisa membantu mengeluarkan residu-residu yang ada di dalam tanah. Jadi secara kimiawi itu bisa membantu proses penyehatan tanah dengan cara penguraian residu-residu kimia yang ada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah biologis tanah ya. Jadi ketika tanah sudah menjadi gembur, tanah sudah menjadi sehat kembali, maka kehidupan mikrobiologi atau mikroorganisme di dalam tanah itu akan terbantukan ya. Jadi secara fisik, secara kimia tanah, dan juga secara biologi tanah itu manfaat asam humat. Manfaat yang lain, asam humat itu membantu mengikat pupuk yang ada di dalam tanah ya. Kemudian juga bisa membantu mengikat air yang di dalam tanah. Jadi ketika kita mengaplikasikan pupuk kimia di dalam tanah, kita disarankan untuk berbarengan pada saat itu juga kita aplikasi asam humat ya. Kenapa? Karena biar pupuk yang kita aplikasikan ke tanah itu bisa terikat oleh asam humat, kemudian bisa terserap oleh akar. Gitu ya teman-teman, sedikit ya tentang asam humat ya. Nah, setelah kita tahu kenapa kita butuh asam humat ya dengan kondisi tanah kita, bagaimana aplikasinya? Nah, secara umum sebetulnya ada dua yang banyak dipakai oleh teman-teman petani. Yang pertama adalah dimix ataupun dicampur dengan pupuk kimia di
bedengan untuk dasaran ataupun untuk tugal ya teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa asam humat itu untuk mengimbangi pemakaian pupuk kimia teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mengaplikasikan pupuk organik sih itu sudah luar biasa ya, artinya ada keseimbangan. Nah, asam humat itu dipakai untuk membantu menyeimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam tanah agar tidak agar tidak menjadi bahaya bagi tanah ke depan untuk jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian untuk aplikasinya bagaimana, dosisnya bagaimana? Nah, kita biasanya kalau masih pakai pupuk kimia, per satu sak pupuk kimia, terserah teman-teman apakah itu NPK ataupun Kasel ataupun apapun ya, pupuk kimia satu sak atau 50 kilo itu berbanding dengan 1 kilo asam humat ya, 1 kilo asam humat. Itu teman-teman silahkan dicampur, di mix secara merata. 50 kilo pupuk kimia dan 1 kilo asam humat kita mix, kita pakai untuk dasaran kalau teman-teman memakai pupuk kimia sebagai dasarannya. Ataupun teman-teman untuk tugal silahkan juga, rasio perbandingannya sama, 50 kilo pupuk kimia dan 1 kilo asam humat ya untuk tugal ya. Kita barengkan dengan asam humat dengan pupuk kimia untuk sekali lagi mengikat pupuk agar bisa segera terserap oleh akar ya. Itu yang dasaran ataupun untuk tugal ya. Nah, kemudian untuk kocor bagaimana? Kalau untuk kocor biasanya kita mixnya, sekali lagi kalau kita kocor dengan pupuk kimia kocor ya, kita mixkan dengan asam humat kira-kira 2-3 sendok lah, 2-3 sendok itu untuk 1 gembor air 20 liter ya. Itu mixnya asam humat. Itu ya teman-teman, sedikit ulasan tentang asam humat, walaupun tidak secara detail saya bahas, paling tidak bisa membantu memahami teman-teman, memberikan pemahaman teman-teman tentang apa itu asam humat, kemudian kenapa kok kita harus pakai asam humat ya. Paling tidak sedikit memberi gambaran teman-teman tentang asam humat. Oke teman-teman, sedikit dari saya, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi teman-teman ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke teman-teman, sudah sore, saya mau pulang. Assalamualaikum.